A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Maulida Madani, mahasiswi semester 3 Prodi Akuntansi Syariah. Tujuan tugas ini dibuat untuk memenuhi UAS pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini bertepatan dengan UAS, semangat ya. Tadi berkaitan dengan sejarah pemikiran ekonomi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada pada masa kontemporer. Teman-teman pada tahu nggak sih pada masa kontemporer itu pada masa keberapa? Nah, masa kontemporer ini adalah pada masa abad ke-20 sampai sekarang. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang para pemikiran ekonomi pada masa kontemporer. Di sini saya mengambil dua para pemikir saja. Yang pertama yaitu Muhammad Abdul Manan dan yang kedua Wan Zirkaf. Di sini saya akan menjelaskan pendapat Muhammad Abdul Manan, yang Wan Zirkaf akan dijelaskan oleh teman saya. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut membahas tentang asumsi dasar Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam, di sini saya akan menceritakan sedikit biografi tentang Muhammad Abdul Manan, di mana Muhammad Abdul Manan ini adalah tokoh ekonomi Islam asal Bangladesh yang berkelahiran pada tahun 1938. Nah, beliau ini sangat berkontribusi dalam perkembangan ekonomi Islam. Salah satu karya buku yang sudah Muhammad Abdul Manan ini buat, yang saya ketahui yaitu yang pertama ada Islamic Economic, dan yang kedua tentang teori dengan berjudul Theory and Practice. Ada beberapa asumsi dasar menurut Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Yang pertama yaitu kritik terhadap sistem ekonomi konvensional. Nah, Muhammad Abdul Manan ini menolak Harmony of Interest Adam Smith karena menurutnya mekanisme pasar dianggap memperkuat dominasi pihak kuat. Nah, Muhammad Abdul Manan juga menolak teori Marx yang dianggap tidak manusiawi dan mengabaikan kompetisi sehat. Dan juga Muhammad Abdul Manan ini mengkritik neoklaksi positif karena hanya berbasis data historis tanpa mempertimbangkan wahyu sebagai panduan. Asumsi dasar yang kedua menurut Muhammad Abdul Manan yaitu dominasi produsen dan konsumen, di mana Muhammad Abdul Manan ini menolak kapitalisme yang mengutamakan salah satu pihak untuk mendukung keseimbangan antara kontrol pemerintah dan persaingan yang sesuai dengan syariat. Oke, lanjut. Asumsi dasar yang ketiga menurut Abdul Manan tentang ekonomi Islam yaitu pandangan tentang kepemilikan swasta, di mana kepemilikan swasta diperbolehkan tetapi harus tunduk pada nilai moral dan etika dengan distribusi kekayaan yang adil untuk menjaga eksploitasi. Lanjut, asumsi dasar yang terakhir yaitu fungsi ekonomi dasar, di mana Muhammad Abdul Manan ini mengidentifikasi 3 fungsi dasar ekonomi yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Dalam konsumsi ia menekankan 5 prinsip. Yang pertama yaitu readiness, cleanliness, moderation, beneficence, and morality. Sedangkan dalam distribusi ia menekankan kebijakan Islam untuk mencegah konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Jadi teman-teman, pemikiran Muhammad Abdul Manan ini mencakup pandangan normatif dan menekankan keseimbangan etis dalam ekonomi untuk mewujudkan harmoni yang sesuai dengan syariah Islam. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan terkait asumsi dasar menurut Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam. Mohon maaf bila ada salah kata atau apa yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Selanjutnya penjelasan asumsi dasar menurut Wan Zirkaf yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Halo,
Masih semangat buat dengerin pemikiran ekonomi dari masa kontemporer? Harus dong, kan belum selesai. Yang pertama itu kan teman saya menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam menurut Muhammad Abdul Manan. Jangan bosan ya, karena masih ada satu lagi, yaitu dari Monzerkaf. Saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi menurut Monzerkaf. Simak ya, jangan bosan. Pemikiran ekonomi menurut Monzerkaf. Sebelumnya saya akan menjelaskan Monzerkaf itu siapa sih? Dia adalah tokoh penting dalam ekonomi Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan analisis ekonomi modern. Ia memperkenalkan pendekatan matematis dalam ekonomi Islam dan berpendapat bahwa ekonomi merupakan bagian integral dari Islam. Apa aja sih karyanya? Salah satunya yaitu buku Islamic Economics yang telah menganalitik terhadap fungsi sistem ekonomi Islam, yang di dalamnya memperkenalkan penggunaan analisis matematis dalam ekonomi Islam, termasuk pengaruh institusi seperti zakat terhadap konsumsi, investasi, simpanan, dan pendapatan. Pemikiran utamanya itu adalah bahwa ekonomi merupakan bagian integral dari agama Islam. Berikut adalah poin-poin utama. Poin utamanya ada 4. Yang pertama itu Islamic man sebagai subjek ekonomi, untuk menggantikan konsep rasional economic man dengan economic man Abu Durrahman yang berperilaku sebagai prinsip Islam. Fokusnya bukan hanya pada kepuasan ekonomi, tetapi juga pada aspek halal dan haramnya, menghindari boros dan manfaat sosial. Yang kedua itu adalah kesalehan dan produktivitas ekonomi. Kesalehan ini tidak dianggap sebagai hambatan, melainkan yang mendukung produktivitas, harta, dan usaha ekonomi sah selama sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, poin ketiga itu adalah ekonomi sebagai tanggung jawab duniawi. Kegiatan ekonomi dalam Islam mencerminkan tanggung jawab manusia di bumi, menyeimbangkan manfaat material dan dimensi spiritual. Poin yang terakhir itu adalah pengaruh sistem sosial Islam terhadap ekonomi. Sistem sosial Islam ini termasuk aturan agama, berdampak besar pada ekonomi. Kajian sejarah penting sebagai pelajaran berharga bagi ilmu ekonomi. Kaf menekankan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna. Dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 3, mengintegrasikan nilai spiritual dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang produktif dan seimbang. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang dijelaskan oleh saya dan teman saya bisa bermanfaat bagi kalian. Dadah.